nama-nama di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu al-bashar. Di sini istilah al-bashar merujuk kepada pengalihan manusia yang ditekankan pada aspek fisik dan biologisnya. Jadi maksud dari kata al-bashar di sini merujuk pada penjelasan tentang aspek fisik kemudian aspek biologi yang ada pada manusia. Dalam konteks ini, manusia dipandang memiliki kesamaan secara biologis antara satu sama lain berdasarkan keseluruhan dan penggunaan istilah bashar dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, istilah al-bashar menegaskan aspek umum yang melekat pada fisik manusia secara biologis bersifat relatif pada umat manusia, tidak terkecuali di luar umat Islam. Lalu yang kedua ada al-insan. Istilah al-insan digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia sebagai makhluk yang diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dalam Al-Quran ada yang namanya al-insan, dinamakan diberikan nama untuk manusia. Ini menjelaskan tugas-tugas manusia sebagai kepemimpinan atau sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini lahir karena manusia tidak hanya merupakan makhluk fisik, tetapi juga makhluk psikis yang memiliki potensi oleh Allah dan yang dimiliki potensi yang diberikan oleh Allah berupa fitrah, akal, dan kalbu, sehingga menempatkan sebagai makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluknya. Jadi salah satu keistimewaan manusia itu diberikan akal, kemudian diberikan juga fitrah, dan juga manusia memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian ketika seluruh potensi tersebut dipadukan dengan wahyu ilahi, manusia akan mampu membentuk kepribadiannya secara dengan nilai-nilai, kemudian sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam kesatuan antara iman dan amal dalam kehidupannya. Jadi di sini al-insan menjelaskan keistimewaan manusia, yang mana manusia memiliki akal, kemudian memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagaimana tugas manusia di muka bumi yaitu sebagai khalifah. Lalu seterusnya dalam penciptaan manusia ada 3 aspek yang ada dalam penciptaan manusia. Yang pertama yaitu aspek jismiyah. Aspek jismiyah adalah bagian fisik manusia yang memiliki bentuk, rupa, dan dapat diukur, bergerak dan diam, tumbuh serta berkembang, dan tersusun dari berbagai organ tubuh. Jadi aspek jismiyah ini aspek biologisnya seperti contohnya tangan, kemudian kaki, kemudian telinga, yang mana semuanya adalah aspek yang diberikan oleh Allah SWT. Aspek ini bersifat material dan pada dasarnya tidak hidup. Tubuh manusia dapat hidup karena adanya unsur lain, yaitu al-nafs dan al-ruh, yang membuatnya mampu bergerak, tumbuh, dan berkembang. Jadi selain adanya aspek jismiyah, juga ada bantuan dari aspek al-nafs, kemudian an-nafs yang membantu dalam proses aspek jismiyah ini. Oleh karena itu, aspek jismiyah sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum alam atau sunatullah, karena tidak memiliki kemampuan berpikir, merasakan, bertindak, maupun kebebasan. Lalu yang kedua ada aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah ini merupakan keseluruhan sifat khas manusia yang meliputi pikiran, kemudian perasaan, kemauan, dan kebebasan, yang mana merujuk kepada emosional manusia. Aspek ini menjadi penghubungan antara aspek fisik dan aspek spiritual atau rohaniah. Tanpa aspek rohaniah, tubuh manusia tidak akan hidup, dan tanpa tubuh, aspek rohaniah tidak dapat terwujud secara nyata. Jadi aspek nafsiyah ini dan aspek jismiyah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga atau yang terakhir ada aspek rohaniah. Aspek rohaniah adalah sisi batin manusia yang bersifat spiritual dan berhubungan dengan hal-hal yang melampaui dunia fisik. Aspek ini merupakan potensi luhur dalam diri manusia yang berasal dari ruh ciptaan Allah SWT. Disebut transandental karena melalui aspek ini manusia menjalin hubungan dengan Allah sebagai zat yang maha tinggi. Dari aspek rohani ini dapat disebut sebagai penghubung antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Aspek rohani memiliki 2 dimensi, yaitu al-ruh, kemudian yang kedua ada al-fitrah.
yang menjadi dasar kesadaran spiritual manusia dan mengundang nilai-nilai luhur yang menemukan atau mencerminkan sifat-sifat Allah sebagai tercermin dalam Al-Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terpuji. Poin seterusnya yaitu manusia sebagai makhluk yang berdimensi sosial dan spiritual. Jadi, manusia dalam pandangan Islam juga mempunyai dimensi sosial dan spiritual, yang mana itu sangat penting bagi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk berkembang, kemudian baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi, manusia juga disebutkan sebagai makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya membutuhkan bantuan juga dari orang lain, berinteraksi di masyarakat, kemudian di keluarga, karena manusia disebutkan di sini bahwa manusia termasuk juga sebagai manusia atau makhluk sosial. Di sisi lain, manusia juga memiliki dimensi spiritual yang menekankan hubungan yang erat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah melalui pengajaran ibadah, kemudian kegiatan-kegiatan spiritual lainnya. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berfokus pada pencapaian ilmu pengetahuannya saja, atau tentang ilmu pengetahuan duniawi saja, tetapi juga termasuk pada pembinaan karakter atau kemanusiaan, yaitu keseimbangan spiritual yang mampu menghadirkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang sejati. Itu tadi materi yang saya jelaskan. Kesimpulannya, konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam, yang mana manusia memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam penciptaan manusia ada 3 aspek penting. Yang pertama yaitu jismiyah, kemudian ada ruhaniyah, dan ada nafsiyah. Dan juga manusia memiliki peran penting sebagai makhluk sosial, yang mana manusia bisa berinteraksi terhadap makhluk lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi juga membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Sekian dari saya Relit Nazila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.